Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 3 Ngawi yang semoga selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat saya banggakan. Marilah kita awali bincang-bincang kita pada saat ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Masih dilimpahkan kepada kita puncak dari kenikmatan dunia, yakni kenikmatan kesehatan, dan juga dilimpahkan kepada kita puncak kenikmatan akhirat, yakni iman. Marilah kita syukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan kita juga masih sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk bermuwajahah di tengah musim pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin tidak jelas kapan berakhirnya, dan kita berdoa bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi ini sehingga kehidupan manusia bisa kembali normal dan kita di sekolah, di madrasah segera bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berbicara panjang dan lebar, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit perkenalan. Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Ngawi, saya Muh Yunus MPD diberi kepercayaan untuk memangku tugas sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum atau bidang akademik. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan kurikulum yang harus anak-anak ketahui supaya nanti ketika anak-anak sekalian sudah memulai belajar di MAN 3 Ngawi tidak asing dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di bidang kurikulum. Sejak tahun pelajaran 2020-2021, MAN 3 Ngawi telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah sebagai madrasah aliyah plus keterampilan. Artinya madrasah aliyah yang diberi wewenang untuk memasukkan pelajaran-pelajaran keterampilan di dalam pembelajaran. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di SLTP baik di SMP maupun di Madrasah Sanawiyah tidak ada program peminatan atau jurusan, akan tetapi ketika kalian nanti sudah masuk di MAN 3 Ngawi, kalian nanti akan dikelompok-kelompokkan di dalam rombel atau rombongan belajar berdasarkan program peminatan. Lalu ada pertanyaan, berapa program peminatan yang diselenggarakan
di Mandika Ngawi, di madrasah kita tercinta Mandika Ngawi, dibuka 3 program peminatan. Program peminatan yang pertama adalah yang disebut dengan MIPA. Kepanjangannya adalah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program peminatan yang kedua adalah IPS. Kepanjangannya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial. Sedangkan program peminatan yang ketiga adalah keagamaan. Sesungguhnya apa yang membedakan antara program peminatan MIPA, program peminatan IPS, dan program peminatan agama? Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari program peminatan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di antara perbedaan antara program MIPA, IPS, dan keagamaan adalah pada menu mata pelajaran yang disajikan. Mata pelajaran peminatan MIPA terdiri dari kelompok A umum yang terdiri dari 10 pelajaran yang meliputi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Materi untuk kelompok A umum ini nanti juga akan disajikan di program peminatan IPS dan keagamaan. Sedangkan kelompok B umum mencakup 3 mata pelajaran, yakni pelajaran seni budaya, PKWU, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kemudian pelajaran muatan lokal, bimbingan TIK, dan juga pelajaran bimbingan dan konseling. Materi kelompok B umum ini juga nanti akan disajikan sama dengan kelompok peminatan IPS dan keagamaan. Sedangkan yang merupakan ciri khas mata pelajaran yang disajikan adalah di kelompok C atau peminatan. Untuk kelompok peminatan MIPA terdiri dari A, peminatan akademik, meliputi 4 pelajaran khusus, yakni matematika peminatan, biologi peminatan, fisika peminatan, dan kimia peminatan. Sedangkan mata pelajaran pilihan terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah Bahasa dan Sastra Inggris lintas minat. Yang kedua, Ekonomi lintas minat. Yang ketiga, pelajaran keterampilan multimedia. Untuk pelajaran multimedia nanti disajikan di kelas MIPA yang reguler, yakni kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 3. Kita beranjak ke kelompok peminatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk mata pelajaran peminatan IPS, kelompok A umum sama dengan kelompok MIPA, kelompok B umum sama dengan kelompok peminatan MIPA, sedangkan kelompok C, kelompok peminatan mata pelajaran khas IPS, terdiri dari A, peminatan akademik, yang terdiri dari 4 mata pelajaran, yakni geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. B, mata pelajaran pilihan, mencakup pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris lintas minat. Yang kedua, pelajaran biologi lintas minat. Yang ketiga, pelajaran fisika lintas minat. Yang keempat dan kelima, ini adalah pelajaran keterampilan. Yang tadi saya sebutkan bahwa Mandika Ngawi sebagai madrasah aliyah plus keterampilan.
Keterampilan dimaksud di situ diantaranya adalah keterampilan di kelompok C yang meliputi keterampilan tata busana. Ini nanti akan disajikan di kelas IPS reguler, yakni kelas 10 IPS 2. Dan yang berikutnya adalah keterampilan tata boga, masak-masak. Itu nanti akan disajikan di kelas reguler 10 IPS 3. Dan yang terakhir adalah kelompok peminatan keagamaan. Adapun mata pelajaran yang akan disajikan oleh madrasah untuk rombel peminatan keagamaan meliputi kelompok A umum, itu sama menunya dengan mata pelajaran yang disajikan di kelompok peminatan IPA dan IPS. Kemudian kelompok B umum juga sama dengan apa yang disajikan di kelompok IPA dan IPS. Sedangkan kelompok C peminatan yang merupakan mata pelajaran khas kelompok peminatan atau jurusan meliputi 4 pelajaran untuk peminatan akademik. Yang pertama adalah ilmu tafsir, 2 ilmu hadis, yang ketiga usul fikih, yang keempat bahasa Arab. Adapun mata pelajaran pilihan untuk peminatan keagamaan meliputi 1 bahasa dan sastra Inggris lintas minat, 2 ekonomi lintas minat, yang ketiga geografi lintas minat. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM di masa pandemi ini? Apakah sama dengan KBM di masa normal? Mendasar pada aturan pemerintah saat ini bahwa belum ada izin operasional untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, maka untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan dari rumah. Adapun jam pelajaran nanti akan dimulai jam 7.00 sampai jam 11 lebih 15 menit. Kemudian berapa kuota rombongan belajar atau kelas yang didasarkan pada kelompok peminatan yang diselenggarakan oleh Mandika Ngawi. Untuk kelompok peminatan MIPA nanti terdiri dari 3 rombel atau 3 kelas, 1 rombel unggulan atau kelas unggulan, yakni kelas 10 MIPA 1. Kemudian 2 rombel kelas reguler, yakni kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 3. Sedangkan kelompok peminatan IPS nanti akan dibuat kuota untuk 3 rombel atau 3 kelas. 1 rombel atau 1 kelas unggulan, yakni kelas 10 IPS 1. Sedangkan 2 rombel merupakan rombel reguler, yakni kelas 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Kemudian kelompok peminatan keagamaan nanti akan dibuat 1 rombel atau 1 kelas. Karena sekalian, jika boleh saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian adalah anak-anak siswa-siswi yang cerdas dan beruntung. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalian telah memilih sekolah atau madrasah yang paling tepat. Kenapa juga saya mengatakan demikian? Sebab Madrasah Aliyah Negeri 3 Ngawi memiliki begitu banyak keunggulan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh sekolah lain, terutama oleh SLTA umum. Setidak-tidaknya ada 4 keunggulan yang dimiliki oleh MAN 3 Ngawi.
4 keunggulan tersebut, yang pertama adalah menu pelajaran yang disajikan di MAN 3 Ngawi itu sepadan dengan SMA, sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi. Yang kedua, menu pelajaran keterampilan baik yang disajikan lewat pelajaran pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan, pelajaran yang disajikan lewat pelajaran vokasi atau keterampilan, maupun yang disajikan lewat kegiatan ekstrakurikuler sepadan dengan SMK. Yang ketiga, menu pelajaran agama Islam sewarna dengan pondok pesantren. Dan keunggulan yang keempat, disediakan asrama untuk tempat tinggal bagi siswa-siswi yang rumah atau tempat tinggalnya jauh dari madrasah. Di samping 4 keunggulan di atas, maka kurikulum atau menu mata pelajaran disajikan sangat mendukung tercapainya visi madrasah. Apa visi madrasah dari MAN 3 Ngawi? Yakni terbentuknya generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, cerdas, islami, dan terampil, yang populer dengan sebutan 3 bercitra. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang perlu dan yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Saya ucapkan selamat bergabung dengan MAN 3 Ngawi. Saya doakan semoga kalian senantiasa sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.